Saya sampai 100 ya. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidin. Nyari buronan dulu boleh. Bang Deddy ada nggak date? Kenapa Umi ini? Ya. Ntar Profesor Dokter lagi bekerja hari ini. Sedang live nih Midini. Lagi live nih. Udah live, saya udah live. Gimana? Udah ready belum? Satu gig. Saya udah live saya. Oh, enggak sambutan dulu kah? Gimana? Ya iyalah. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini sambil menunggu sahur ya. Kali ini kita akan mereaction video di Paul Zhang dan di situ ada juga ada Reon ya di penghujat itu. Nah, selain itu saudaraku saya ingin memberitahukan bahwa di kesempatan ini yang live ada Salam Akal Sehat, ada Islam Cerdas, ada Yan YCC Channel, terus ada Sulfikar dan lain-lainnya ya. Yuk kita dukung, tidak perlu panjang lebar, mari kita saksikan videonya dan setelah itu insya Allah akan dikomentari rame-rame. Silakan diputar videonya Bang Deddy, selamat menyaksikan. Kebetulan ada Aderion ini Pak Sarjentia ini lawyer kalau nggak salah nih. Silakan ya, Aderion. Iya lawyer. Oras. Ya, Oras. Ini ada Rayon ini. Pak makan dong Pak, lapar Pak. Enggak, tadi sambil makan tadi istriku selalu bawain makanan. Oke, silakan Aderion. Pak Paul, aku mau nanya jujur. Aku mau nanya jujur nih. Statusnya itu Bapak itu WNI atau WNA? Oh, itu saya nggak boleh jawab. Karena sudah nggak boleh dijawab itu. Tapi oke. Tapi saya legal ya. Saya legal di bawah hukum Uni Eropa dan saya tidak boleh sebutan negara manapun. Karena, itu udah jawab. Itu sudah menjawab sih menurut aku itu sudah menjawab. Itu nggak mungkin WNI. Iya. Itu nggak mungkin WNI. Itu dan memang saya sudah melepaskan WNI saya. Nah itu nanti kita mesti uji dari pemerintah di mana. Aduh kok feedback ya Pak. Bentar, Pak. Dari gimana? Ada yang nyala satu nih. Coba lawyer yang suruh naik itu. Ya ini enggak ini pokoknya saya mute semua ya. Kadang-kadang kalau sudah over memang kadang-kadang feedback sendiri. Oke, silakan lanjut Aderion. Jadi gini Pak, kalau di Indonesia itu tidak mengenal namanya kewarganegaraan duit tunggal. Betul. Apa duit tunggal lagi? Apa kalau double warga negara? Iya, betul. Itu dia. Itu paling penting. Nah, itu pertanyaan yang paling pertama kalau misalnya aku jadi pengacara kan, yang paling pertama Bapak itu WNI atau WNA? Nah itu kan Bapak nggak mau jawab. Oke. Tapi kalau misalnya aku ngeliatin dari jawaban Bapak, kalau misalnya Bapak ini, misalnya Pak Pauzang ini ya, ini aku mau spekulasi lah. Kalau memang ini Bapak ini adalah WNI, ya WNI warga negara Indonesia, atau warga negara asing, warga negara Jerman atau negara apapun itu, pasti pemerintahan itu speak up Pak. Gua nggak ngeliatin namanya pemerintah Jerman dari level gubernur, bupati atau siapapun nggak pernah ngomong tentang masalah ini. Ini penting Pak, karena warga negara itu Jerman itu
namanya hak asasi manusia itu paling diutamakan gitu loh. Jadi sebenarnya gue itu musuh besarnya Pak Fauzan. Sebenarnya musuh besar dalam arti dalam hal teologis gitu ya. Tapi di saat ini gue mendukung Pak Fauzan dalam hal hukum. Gue harus mendukung Pak Fauzan. Ini nggak benar. Luar biasa Derion. Betul. Tapi kalau secara teologis itu kita nggak perlu ngomong. Ini ngomong hukum loh. Ini ngomongin hukum. Loh, emang sekarang gini loh. Kalau misalnya kamu bilang Yesus itu nggak disalib, tapi merupakan orang lain yang orang lain yang diserupakan. Itu emang penistaan atau bukan namanya? Itu penistaan, itu penistaan besar. Nah maksudku gini loh Pak, Pak Fauzan, kalau kamu mau menamakan diri kamu, perlu dikomentari enggak itu mengatakan bahwa yang tidak disalib, Yesus tidak disalib tapi diserupakan dianggap perlu kalau saya nggak perlu ini. Perlu nanti dulu Bang, itu kan kedua Bang. Sekarang aja yang ini dulu. Selesaikan ya. Kan cuma sedikit kan? Oke, enggak, barusan gini Bang. Perlu diluruskan. Aderion itu salah ngomong soal warga negara. Itu aja Bang. Nanti kita teruskan dulu videonya sampai akhir. Nggak sampai akhir sih, tengahan lah. Nanti kita simak yang lain. Monggo. Apa apologet, pendebat, jangan mental bencong dong. Jangan mental bencong, dikit-dikit lapor. Jangan kayak seperti itu. Lu mau ngapain lu kayak gitu? Kita mendingan bom-boman aja. Kalau ngomong diskusi nggak seperti itu. Kita mungkin melihatin kebenaran kan. Kebenaran material seperti apa? Benar nggak Yesus disalib? Benar nggak orang yang disalib? Kita lihat dari materialnya, kebenaran materialnya seperti apa. Sejarah dong yang paling ngomong. Jangan iman. Lu jangan iman dong. Kitab itu dibuang. Dulu. Buang itu jauh-jauh buang. Kita ngomong materialnya. Bagaimana? Seperti itu Pak Fauzan. Nah, kalau ngomongin tentang masalah misalnya Yesus itu Muhammad itu cabul atau apa gitu. I'm so sorry ya, aku bukan mau maksud menghina gitu ya. Tapi memang benar kan Muhammad itu lahirnya menikah dalam 11 istri. 11 istri toh. Loh, kenapa kalau kamu bilang ini saya cabul? Saya menghina Muhammad cabul. Loh memang dia 11 istri. Kenapa kamu menyebut kami cabul? Menyebut Muhammad itu cabul? Itu nggak benar. Ya memang benar kok. Justru kalau penistaan itu dianggap bahwa kami meyakini bahwa Muhammad istrinya satu. Itu namanya penistaan. Silakan yang mau komentar. Boleh ya? Udah bisa dikomentarin aja. Boleh ya? Takutnya keburu lupa. Ini kalau menurut Umi ini si Aderion ini perlu dipertanyakan kapabilitasnya sebagai lawyer. Begitu kan? Kalau menurut Umi dia itu hanya sekedar pansos. Dia akan mengambil keuntungan dari ramenya berita Fauzan ini karena dia sekarang lagi mengelola channel begitu kan. Pertama itu. Yang kedua, apakah seorang lawyer itu bisa berpikir waras nggak seperti Aderion ini? Dia mengatakan kalau Isa tidak disalibkan itu dikatakan penistaan. Padahal sudah sangat jelas kita berbicara dari sisi sudut pandang Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah yang diserupakan. Di sini kita berbicara sebagai Muslim. Artinya kita berbicara atas dasar pandangan dari Al-Quran, betul nggak? Tetapi kenapa saat dia mengatakan Nabi Muhammad cabul itu dikatakan bukan penistaan? Justru yang dikatakan penistaan kalau dikatakan Nabi Muhammad tidak cabul, katanya begitu. Nah ini dia tidak tahu yang menistakan itu yang seperti apa, yang tidak menistakan seperti apa. Kalau kita mengatakan, karena begini ya, ini pengalaman Umi, mereka itu selalu mengatakan umat Islam menistakan saat mengatakan Yesus menikah, saat mengatakan Yesus disunat, saat mengatakan Yesus tidak disalib, itu sebagai penistaan bagi mereka.
Tapi kalau mereka mengatakan Muhammad cabul, Nabi Muhammad bego, si Fauzan kan seringkali si Muhammad bego apa gitu kan, bicara seperti itu mereka anggap bukan penistaan. Tetapi saat kita berbicara dengan berdasarkan dalil baik dari Al-Quran ataupun dari kitab, dari Bible, bahkan di dalam Bible sendiri sudah ditunjukkan bahwa Yesus ini menikah begitu kan, di dalam beberapa ayat. Ditambah lagi dengan penemuan gulungan laut mati itu kan, papirus di gulungan laut mati itu. Nah itu kan Barbara Tering ini bukan manusia kaleng-kaleng. Dia tuh seorang profesor doktor teologis yang mengadakan penelitian tentang manuskrip manuskrip gulungan laut mati ini. Dia 20 tahun mengadakan risetnya bahwa ternyata benar papirus itu ini. Ditambah lagi dengan Gospel Filipus yang ditemukan di dalam penemuannya itu. Filipus kan sudah sangat jelas dia adalah murid Yesus langsung. Kenapa ini Gospel yang nyata-nyata ditulis oleh Yesus langsung itu dianggap penistaan? Sementara penulis-penulis yang nggak jelas itu diyakini tulisannya. Nah itu aja. Silakan Ustadz. Oke, monggo yang lainnya silahkan. Kalau menurut saya sih silakan Bang Dia. Nanti dulu Pak Muklis di Mojo dulu. Pak Dia. Ya. Ayo. Saya paling itu ya Bang ya. Tadi dia mengaku udah bukan WNI ya. Nggak mengaku. Ya sudah tidak mengaku WNI itu, cuman dia tidak menyebut sudah memiliki kewarganegaraan mana. Itu kalau menurut Undang-Undang Kewarganegaraan itu tahun 2006 ya, nomornya saya belum ngecek lagi. Nah itu sebenarnya dia sudah masuk kategori sudah melepas. Ya, cuman tadi dia tidak mengakui negara mana yang sudah dia bersumpah setia gitu ya. Itu saja. Cuman kalau dilihat dari Interpol Indonesia yang mengeluarkan red notice, saya rasa dia masih diakui gitu, masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Itu Bang. Ya betul, karena masih keluar red notice kan. Red notice-nya masih keluar kan. Iya. Dan Polri kemarin masih mengumumkan bahwa dia masih WNI kok dari Polri. Nggak mungkin Polri salah ya. boleh saya tambahkan? Boleh saya nambahin sebentar ya. Saya aja sedikit. Oke, profesi pengacara adalah satu profesi ya. Tadi Jong bilang Derion ini seorang pengacara. Pak Muklis di mute dulu Pak Muklis. Padahal pernah ngaku sama saya dulu itu pengamen di lampu merah dia. Ya, itu satu, biarkanlah. Tapi dia tidak ngaku, tidak meiyahkan juga, tapi diaminkan oleh teman-teman yang lain. Satu. Yang kedua, kalau dia memang sarjana hukum ataupun ini mau pengacara, mau siapapun, harus menilik dari keadaan semula. Pertama, apakah betul Jong ini warga negara di luar ya, bukan Indonesia? Satu. Yang kedua, harus secara formil dulu, baru ke material. Belum ujuk-ujuk nih, tadi si Aderian ini langsung ke material. Permasalahannya, soal penghinaannya dan sebagainya. Itu materi. Nah sekarang formilnya apa betul? Nah, dia mengaku pertama musuh lah, berlawanan dengan Jong. Dan itu pernah saya tahu juga bahwa Ade ini pernah berlawanan. Nah, apakah si adik ini tahu permasalahannya tentang Indonesia yang pernah dijelek-jelekan oleh Jong, tentang Papua Merdeka? Belum kan? Hanya satu dia ngomongin soal penghujatan terhadap agama. Oke, kita masuk ke materi. Kalau masuk ke materi, kalau Aderion dengar saya nih, kami di Jom JCC ini boleh kita debat tentang hukum. Di sini ada Bang Dia, ada Bang Julfikar, ada Bang
Sugi, mereka tahu semua hukum. Boleh, termasuk saya. Kalau hukum ya. Terus Jong ini tidak mengakui di mana dia berada. Kalau dia memang sudah berubah kewarganegaraan dan negara tersebut melindungi warganya, sebutkan saja. Kenapa rasa takut? Yang saya tahu negara Uni Eropa atau Jerman khususnya itu tidak 1 atau 2 sampai 3 tahun, harus sampai menetap 8 tahun berturut-turut tidak kemana-mana. Ini yang kita harus ketahui. Dan pemerintah Indonesia tidak bodoh mengeluarkan red notice kalau memang dia warga negara orang luar. Itu aja Iwan Villa. Mungkin kita ditambah lagi yang lain, silakan. Ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk. Boleh saya tambahin Pak ya? Ini siapa dulu ini? Siapa? Saya dulu boleh? Ya, silakan ini, Pak Jul, jadi, silakan Pak Jul. Ini sepertinya orang munafik. Kenapa saya katakan munafik? Dua orang ini jelas berbeda dalam konsep ketuhanannya, dan itu sudah diakui tadi di pembukaan videonya tadi, bahwa mereka itu memang berbeda. Dan perlu diketahui Iwan Villa, mereka itu sampai cakar-cakar masalah konsep ketuhanan. Tetapi pada momen tertentu yang jelas-jelas itu, yang saya tahu sendiri, ya Derion itu tidak mendukung Paul John tentang pemberontakan di Papua. Dia tahu itu, malah dia mengatakan, kamu enak-enakan saja di sana, sedangkan saudara kamu seiman yang sama-sama Kristen itu menanggung akibatmu di sini. Nah dia apa nggak sadar, malah orang itu kok dibela dengan kapasitas dia sebagai seorang lawyer atau apapun itu. Jadi jangan hanya karena iman buta kamu melepas semua kontribusimu kepada negara ini. Itu kamu ingat, seorang lawyer atau pengacara ataupun apapun itu, harga mati NKRI itu, jelas orang ini sudah mengacaukan Republik Indonesia dengan menyuarakan bahwa dia mendukung Papua Merdeka. Dan kamu tahu sendiri, dan kamu pernah dimaki-maki dan saling memaki. Saya tahu, saya saksinya. Di sini juga ada saksinya, Mas Denny juga itu tahu. Tetapi pada saat tertentu, kamu nggak melihat kah orang tersebut telah mencederai kita sebagai bangsa. Tetapi kenapa kamu membela? Apa hanya karena iman? Jelas iman kalian berbeda kok. Makanya saya katakan, kamu munafik. Satu sisi kamu mengatakan dia, si Paul Jong ini, berbeda konsep ketuhanannya. Tetapi satu sisi kamu juga melihat bahwa dia itu mau memperandakan Indonesia, mau memecah belah Indonesia. Tetapi tetap kamu bela. Jadi iman atau kan kepentingan tertentu yang kamu bela ini, Aderion. Jadi manusia itu yang konsekuen, jangan pelin-pelan. Boleh kamu itu membela seseorang, tetapi kalau sudah konsep mau memecah belah Indonesia, apa kamu perlu bela? Perlu kupertanyakan lagi ke nasionalisme itu di Indonesia ini. Apalagi kamu sebagai seorang lawyer. Di sini saksinya ada Mas Dedi, saya. Kamu pernah cakar-cakaran dan tahu sendiri bahwa Paul Jong itu mendukung Papua Merdeka. Kami, saya, ini saksinya. Dan banyak teman-teman yang lain itu saksinya juga. Ada jejak digital di sana. Itu aja dari saya ini. Saya juga jengkel dengan orang pelin-pelan. Oke, yang lainnya? Tadi saya menangkap si Aderion ini menampakkan kebodohannya ya. Dia mengatakan kalau debat-debat nggak usah main lapor-lapor, mata nih yang laporin itu sopo. Nggak ada para debater di antara kita. Ya, lawan-lawan debatmu nggak ada yang laporin. Yang melaporkan itu justru dari partai PSI ya. Iya. Nah, justru dari partai, bukan kami. Seperti contoh Muhammad Kate juga bukan kami yang melaporkan, tapi aliansi ulama. Jadi kalau mabuk nggak usah ngomong kamu Aderion. Sepertinya kamu mabuk, matamu sayu. Makanya ngomong pun asal nyeplos kan gitu. Kamu mengatakan menghujat Nabi itu tidak termasuk penistaan, otakmu ditaruh di mana? Ya, sedangkan saya menunjukkan bukti bahwa Yesus itu mengambil keledai orang tanpa izin dan dasarnya ada, kamu maki-maki. Nah sekarang kamu mengatakan
Nabi Muhammad cabul, nggak menista otakmu taruh di mana. Inilah akibat kebanyakan makan babi ya seperti itu. Jadi cara pikirnya tuh sungsang balik nggak karu-karuan begitu ya. Oke, dilanjut. Akhir Rizky, siapa tahu mau komentar. Ya, ikut menambahkan ya. Boleh ikut menambahkan sedikit ya. Mengenai Akhir Rizky dulu bentar. Silakan Akhir Rizky. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sugi. Saya di sini sih cuma pengen ngomong gini ya. Tadi dikatakan Nabi Muhammad cabul dengan parameter istrinya banyak. Nah, lalu gimana kabar Musa? Musa pun istrinya banyak. Kenapa nggak diklaim cabul? Kan kayak gitu. Terlebih Solomon yang pertama. Sampai ribuan, lebih dari 1000. Ya, Solomon. Lalu juga ada juga istri nabi-nabi yang lain. Seperti contoh Yakub. Berarti Yesus turunan cabul dong. Saya nggak berani bilang ya Pak Segi kayak itu. Kita pakai argumen dia. Kalau beristri banyak dikatakan cabul, berarti Yesus ini turunan cabulis. Karena dia turunan dari Daud. Ada dasarnya. Lanjut. Ya, coba gini. Saya di sini nggak mengomentari soal hukum ya, karena saya memang bukan tahu hukum. Tapi di sini saya hanya mengomentari dari sisi ilmu perbandingan agama, karena saya kapasitasnya di situ. Makanya saya nggak mau komen soal hukum, tapi biar serahkan sama Payan saya yang paham. Kalau soal bicara teologis, bicara keagamaan, bicara comparison religion, baru saya berbicara sebagai orang yang ada di dalam rumah ibadah. Kalau itu kapasitas saya. Lalu di sini kembali ke persoalan orang kalau istrinya banyak berarti cabul. Ada berapa nabi gitu kan, nabi-nabi Israel yang istrinya lebih dari satu. Kenapa nggak ada yang dibilang cabul? Kenapa Nabi Muhammad yang dibilang cabul? Nah, jadi harus pakai parameternya, jangan pakai standar ganda gitu loh. Kalau dikatakan ada orang istrinya banyak, berarti dia cabul. Bagaimana kabar nabi-nabi Israel gitu kan? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibilang Yesus itu benar-benar disalib gitu loh. Yesus benar-benar disalib. Lalu ada yang mengatakan nggak disalib, itu penistaan. Oh nggak bisa, setahu saya walaupun saya bukan orang hukum negara ya, kalau terkait soal akidah, keimanan, itu nggak bisa dikaitkan sama hukum. Saya konfirmasi dulu sama Pak Yan, betul nggak Pak Yan? Betul. Ya betul ya. Nah, lalu di sini saya juga berbicara dari sudut pandang ilmu perbandingan agama. Namanya keimanan Kristen mau mengatakan Yesua atau Isa itu disalib, ya monggo, itu keimanannya, karena termasuk dalam kitabnya gitu loh. Dan bagi kita juga yang Muslim mengatakan itu bukan bukan Nabi Isa gitu kan, selain yang diserupakan, itu juga merupakan akidah kita gitu loh. Dan itu ada dalam kitab kita gitu kan, ininya rujukannya, pedomannya. Nah, di dalam studi ilmu perbandingan agama, hak mengimani hal tersebut gitu kan, itu kebebasan gitu. Nggak ada namanya menistakan seperti itu. Itu menurut kacamata ilmu perbandingan agama ya. Mungkin itu aja yang mau saya komentari. Silahkan saya serahkan lagi ke Pak Sugi sebagai moderator. Terima kasih Pak Sugi. Ya, saya tambahkan sedikit. Silahkan tadi siapa Bang Emil? Siapa? Saya tambahkan sedikit Bang. Benar. Bang Moklis kayaknya tadi mau apa? Oh iya, mengenai penistaan ini sedikit ikut berargumen mungkin dari sisi saya sih. Kalau yang disebut penistaan kan kita berbicara di luar konteks di luar konteks yang kita yakini gitu kan. Kalau kita berbicara soal Al-Masih dengan segala argumentasinya itu kan memang ada di Al-Quran kita. Jadi kita tidak menistakan apa-apa karena kita berbicara atas dasar kitab suci yang kita yakini itu ada di Al-Quran. Kita bicara Al-Masih memang tidak disalib gitu kan. Terus mengenai cabul atau tidak cabul itu kan definisinya apa, terus konteksnya gimana. Kalau dinikahi itu tidak cabul, terus perundang-undangan zaman dulu juga belum ada aturan tentang cabul tidak cabul gitu. Itu cabul tidak cabul kan itu definisi perundang-undangan bikinan manusia. Jadi yang tadi Aderion itu ya
saya kira udah terlalu kebablasan gitu. Dia berbicara memang murni asumsi dia tanpa tahu konteksnya seperti apa. Saya rasa seperti itu mungkin pandangan saya. Silakan yang lainnya. Monggo Bang Pia, silakan. Ya, pas banget tuh. Memang itu yang mau saya tekankan tadi yang Pak Muslis barusan. Jadi Aderian menyebut istrinya 11. Kalau sudah menyebut istri, berarti dia tahu itu perkawinannya sah. Berdasarkan undang-undang ya, kalau dilihat itu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 2 ayat 1. Perkawinan itu sah menurut hukum agama. Sah itu menurut hukum agama. Nah, Nabi Muhammad salah satu syariat Islam itu kan yang membentuk Nabi Muhammad. Yang kedua sebagai pengacara, dia mestinya tahu apa perbedaan cabul dengan perkawinan sah. Jadi saya meragukan kualitasnya ya. Kok bisa perkawinan itu dianggapnya cabul? Nah itu aja Bang. Aneh nih. Kalau memang dia benar pengacara, kualitasnya sih saya tanyakan tuh. Tambah sedikit Bang. Ini mungkin tadi dia minta maaf, bukan menghujat atau apa-apa. Pemikiran dia begitu, apakah ini Aderion dari omongan itu bisa dilaporkan? Kalau dia nggak minta maaf. Bisa, karena apa? Nggak ada kata cabul dalam Al-Quran. Boleh, kalau ada saya murtad. Di sini sudah jelas kan, apakah ada atau tidak. Kalau ada yang nggak kena. Kalau nggak ada yang kena. Itulah hukum di Indonesia saat ini. Anda ingat mantan gubernur? Ya. Nah, itu sedikit kok merubah. Jangan percaya. Nah, itu aja kena. Karena tidak Alkitabiah gitu. Kalau kita bicara Alkitabiah, apakah betul Yesus disalib, misalkan Yesus pakai kolor? Mohon maaf nih. Ya, ada, betul. Didorong-dorong. Yeah. Alkitabiah loh. Sekarang kalaupun disidangin, siapa jaksa yang mau nyidangin hal itu? Ini harus tahu hukum materi, formil, dan sebagainya. Mudah-mudahan diwakilkan di luar sana ngedengar ini. Silakan dilanjut Bang. Oke. Bisa saya tambahin? Oh, monggo Pak Peta Lembu. Jadi pertama Aderion bukan pengacara. Itu udah jelas. Dengan kapasitas cara berbicara aja saja itu tidak ada kapasitas untuk itu. Itu untuk Aderion ya. Kemudian untuk Paulson. Dia mengatakan bahwa dia sudah melepaskan itu kan cuma pernyataannya dia. Itu klaim dia doang. Yang berhak untuk menentukan lepas kewarganegaraan ini itu berat. Kalau dia sudah diterima di warga negara lain. Bisa saja saya mengatakan bahwa saya juga sudah bukan warga negara Indonesia, itu bisa-bisa aja. Tetapi sebelum ada pengakuan dari sebuah negara yang menerima kita, itu belum sah secara hukum. Jadi kalau menurut saya itu hanya sekarang untuk berlindung saja untuk menghindari apa yang menjadi kejahatan. Itu kembali ke Aderion. Aderion sekarang itu cuma cari panggung doang. Seperti yang tadi Umi Dini katakan bahwa dia sekarang kan lagi mengelola channel. Betul. Itu jelas kok. Iya, di satu pihak mereka itu sangat bertentangan dengan Paulson. Betul. Tapi di sisi lain dia mendukung. Ini ada apa? Itu kan menjadi pertanyaan kita semua. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang Aderion kepengen barangkali numpang tenar lah. Betul. Dengan channelnya dia, dengan ada sekarang. Yang jelasnya Aderion itu bukan pengacara. Itu aja sih. Terima kasih. Ustadz saya nambahin sedikit ya. Ini yang Umi tahu aja. Jadi begini, masalah Aderion itu Aderion udah berbicara langsung ke Umi, dimanapun ada channel dia akan bikin rusuh. Dia akan bikin rusuh. Itu pengakuan termasuk ke channel Umi. Pokoknya di mana ada channel itu dia akan naik dan akan bikin rusuh di situ. Karena kepentingan itu tadi seperti yang Umi bilang, bahwa dia hanya pansos, dia hanya mau mencari subscriber untuk channelnya dia yang baru dibikin. Itu yang pertama. Kedua, Umi saat membahas masalah pernikahan Yesus di channel Umi, rame-rame mereka bicara bahwa channelnya Yonatan Nandar, channel Umi, channelnya Yahya Waloni, channel UAS, sama channelnya Ibu Irena Handono itu akan dilaporkan karena melakukan penistaan agama.
Penistaan agamanya apa? Menuduh Yesus menikah, begitu kan? Padahal yang kita bahas adalah sesuai dengan apa yang ada di kitab mereka, juga bukti dari sejarah, begitu kan? Nah, kebetulan pas saat itu ada netizen Umi, beliau seorang advokat, naiklah di sana. Nah, ini namanya Bang Faisal, orang Bandung juga. Dia bicara di sana, Umi lanjutkan, teruskan, tidak ada yang namanya pelanggaran di dalam konten yang Umi buat, gitu kan. Kita harus tahu yang namanya yang kena delik pidana itu kalau misalkan kita dalam forum begini tidak, atau kita dalam sebuah perdebatan tidak kena delik pidana. Tetapi yang kena delik pidana itu yang monolog seperti apa yang diperbuat Paul Zhang, itu kena delik pidana jelas, karena dia monolog, dia menyebarkan kebencian. Beda lagi dengan kasus Pak Yahya Waloni atau UAS atau Ibu Irena, itu mereka berbicara seperti itu untuk internal dalam ceramah umat Islam. Tidak dibikin monolog seperti Paul Zhang. Dia tidak merekam konten, begitu kan, tetapi dalam ceramah, dan yang merekam itu adalah yang hadir di sana. Jadi bukan Pak Yahya Waloninya, bukan UASnya, bukan Bu Irena Handononya. Makanya mereka tidak kena, berbeda dengan kasus Ahok, begitu kan. Itu hanya sedikit, benar yang apa tadi Bang Yan bilang, bahwa Ahok itu hanya sedikit. Katakan jangan percaya Al-Maidah, begitu kan. Nah, yang kena delik hukumnya itu kata-kata jangan percayanya itu hanya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kalau konteksnya kita berbicara seperti ini dalam sebuah forum diskusi atau dalam perdebatan, itu tidak bisa diadukan. Makanya kenapa katanya ini sekarang ramai di kalangan umat Kristen. Sekarang sudah ada terjadi ras diskriminasi, bahwa umat Islam dilindungi, padahal umat Islam ini selalu melecehkan, selalu menistakan. Kenapa tidak ada yang diproses? Ya karena kasusnya seperti ini. Kasusnya karena kita umat Islam ramai-ramai diskusi membahas satu masalah atau di dalam perdebatan. Nah, itu tidak ada unsur pidananya. Tetapi kalau yang monolog seperti Paul Zhang, inilah yang kena delik pidananya. Itu pesan dari Bang Faisal. Begitu Ustadz. Oke. Saya sedikit boleh. Aki Heri, monggo. Dulu saya mau komentar nih. Ini begini. Definisi cabul itu apa sih sebetulnya menurut Edirion? Apakah umur Aisyah yang 6 tahun? Umur Aisyah 6 tahun ini pun hadisnya masih dipertanyakan. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Bukan itu lah. Yang dipermasalahkan bukan itu, tapi istrinya banyak. 11. Cabul. Nah, kalau terkait masalah pertama, kalau seandainya takaran umur dia katakan bahwa Nabi Muhammad cabul, nah coba lihat istri Ishak 3 tahun ya. Nah, Ishak itu kan salah satu nabi yang diakui oleh Kristen sebagai nabi. Itu pertama. Kedua, kalau istri banyak dikatakan cabul, bagaimana Salomo? Ya, bagaimana Daud? Bagaimana Daud? Bagaimana Abraham yang mempunyai istri 2? Yang lebih daripada 1. Kalau dikatakan lebih daripada 1 dikatakan cabul. Bagaimana itu? Makanya saya katakan orang-orang yang mempunyai takaran-takaran ilmu seperti ini adalah apa? Yang hanya sekedar modal hujat. Ini adalah orang yang tidak mengerti tentang kitab mereka sendiri. Mereka tidak mengali kitab mereka sendiri, kemudian mereka mengkomentari kitab orang lain. Kitab sendiri tidak paham, kitab orang lain tidak paham, tapi sok mengkritiki kitab orang lain. Itu. Kemudian masalah Paul Zhang yang katanya dia sudah melepaskan keluarga negara Indonesia. Bukan semudah itu Paul Zhang. Saya tahu itu hoax, dan itu cuma untuk menutupi ketakutan dia saja. Saya termasuk keturunan Chinese. Bapak saya orang Chinese, almarhum bapak saya. Dan rekan-rekan bapak saya itu ada yang masuk ke WNI, tidak mudah menjadi warga negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya tidak mudah menjadi warga negara asing. Pertama, syarat utama yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dan sebaliknya begitu juga saya rasa untuk menjadi warga negara asing, dia harus tidak cacat hukum. Betul. Dia harus tidak cacat hukum. Di sini Ahwan, Ahyi, siapa lagi, ada yang
yang punya toko herbal yang China itu yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, syarat utamanya mereka harus tidak cacat hukum. Sementara Maujang masih berjalan, kasusnya masih berjalan. Bahkan dia DPO. Bagaimana warga negara Jerman mau menerima orang yang DPO? Kan sangat tidak logis sekali. Ya, saya rasa itu saja dulu. Di sini juga mau sholat subuh sambil nyimak. Silakan yang lain dilanjut. Oke, saya tambahin sedikit ya. Kalau Nabi Muhammad punya istri banyak dan dinikah secara sah, dikatakan cabul, itu nggak masuk akal. Tapi bagaimana dengan Tuhan mereka yang mengambil istri orang lalu dikasihkan kepada orang lain? Apakah ini tidak lebih cabul? Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 11 sampai ayat 12. Ini sering ayat ini saya pakai. Itu untuk membalas serangan mereka. Di situ sangat jelas dikatakan, inilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kalau terjemahan lama akan melakukan seks ya di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Coba, mana yang lebih cabul? Nabi Muhammad jelas menikah sah 11 istri dan itu tidak bisa dikenai tuduhan cabul. Tapi kalau ada Tuhan semacam ini mengambil istri orang, diberikan kepada orang lain lalu akan melakukan seksual di depan umum di siang hari di depan seluruh mata orang Israel, apa ini bukan perbuatan cabul? Ayo kita mikir. Ya, oke, itu saja yang saya sampaikan. Ya, seperti halnya yang lain, seperti halnya bagaimana mereka mengenal Salomo. Raja Salomo itu 700 istri dan 300 gundik. Nah, ini yang dimaksud dengan gundik itu apa coba? Jadi ya ini untuk teman-teman Kristen. Jadi sebelum kalian melakukan kritikan terhadap Rasulullah, terhadap Nabi kami, terhadap Rasul kami, bacalah dulu kitabmu, pelajarilah dulu historikal dari agamamu, begitu saja. Silakan Ustaz Zubi. Sebetulnya kalau kita mau iseng, kena kok dia kalau kita memang betul mau. Cuman ya itu kita bukan tipikal para pengadu, enggak. Ya. Bukan seperti itu. Nah, mereka katakan bahwa sedikit-sedikit lapor. Nah, sedangkan yang melaporkan itu kan bukan kita, tapi para aliansi ulama. Itu pertama. Kedua, kalau mau berkaca dari masalah kasus pengalaman pribadi, sebetulnya saya yang boleh mengatakan sedikit-sedikit lapor, karena saya pernah menjadi korban. Gara-gara mengungkap masalah indulgensi surat penebusan dosa di dalam gereja Katolik, saya diperiksa selama 2 jam. Dan penyidiknya bingung, kami mau kusut masalah apa, kami mau mendakwa ke masalah apa, masalah ini, karena memang faktanya memang seperti itu. Nah, cengeng kan seperti itu kan, cuman kalah debat di Facebook, saya diadukan, dipanggil. Kalau mau katakan sedikit-sedikit laporlah saya, mau boleh katakan seperti itu kepada mereka, ya. Nah, ini kalau memang betul kita mau, kalau kita mau mengatakan bahwa nabi kita cabul, kena loh ini sebetulnya. Cuman yaitu kita bukan orang-orang yang seperti itu. Biarlah kalau memang betul ada yang mau, silakan kasus berjalan, silakan proses hukum berjalan. Yang penting asal jangan kita yang ngelaporkan. Itu aja sih. Betul. Gini Bang, tambahin sedikit. Permintaan maaf tidak menghapus perbuatan itu. Terus ingat ya, hukum Indonesia positif itu begitu. Hanya mungkin mengurangi ataupun apa itu wallahu a'lam bishawab, biarkan pengadilannya akan memutuskan. Ada Iwan Jola harus terus yang dijelaskan Pak Heri Dayak itu betul. Bagaimana kita mau dakwah kalau betul ada keadaannya begitu. Dalam kitab yang tadi Pak Sugih katakan itu ada. Terus mau dakwahnya gimana coba? Karena memang ada di situ.
Itu kalau nggak ada, inilah yang jadi fitnah. Harus disahkan. Dan insya Allah berdebat di sini, di Zoom sini nggak ada yang melapor. Insya Allah nggak ada satupun soal si Jong, soal si MKC, MCK, nggak ada. Iya, mereka yang melapor tidak terafiliasi dengan debater, tidak terafiliasi dengan kreator-kreator channel-channel Muslim, tidak sama sekali. Ya. Nggak ada. Dan Ade Rion itu menuduh debater loh. Tadi ingat gitu. Oh iya. Dek, kita bisa melapor, ya. Perbuatan tidak menyenangkan, lu yang tidak menyenangkan. Lo ingat itu, hukum Indonesia tetap hukum Indonesia, bukan lo, kecuali lo berada di planet sono. Oke, dilanjut. Ya, dan ini dokumen itu tolong disimpan baik-baik ya, karena tadi sangat jelas sekali di akhir kata si Aderion, dia mengatakan justru kalau kita ini justru mengatakan kalau Nabi Muhammad itu cabul, itu tidak menistakan. Justru yang menistakan itu kalau kita mengatakan Muhammad tidak cabul. Nah, itu kan dibulak-balik. Nah, seperti itu, ini dokumen kayaknya penting sekali. Kalau suatu saat dibutuhkan, kita harus tetap siap dokumen itu. Itu kalau ada yang mau mengangkat kasus itu, kena itu, asli kena. Ya, saya tambahkan sedikit boleh ya. Jadi mengenai Aderion itu sangat berbalik dengan yang dulu dengan yang sekarang. Saya pun punya bukti kok, chat-chatnya dia sampai sekarang belum saya hapus ya. Jadi buat Aderion, berhati-hatilah kamu Aderion. Saya ingatkan, ya itu saja. Yang lain mungkin bisa tambahkan. Sepertinya Bang Deddy di channel Umi sekarang ada seorang advokat yang rajin sekali, dia memperhatikan sekali ya. Udah mulai keras, kemungkinan besar dia juga kalau misalkan udah greget terhadap Aderion ini bisa dikasuskan begitu. Ya, ujungnya mungkin bisa kasih tempat untuk saya, untuk Aderion hatu-hatu dengan dia, akan saya bongkar itu. Boleh, silakan kalau Aderionnya mau ya, Mungkin bukti. Saya berbicara itu tidak asumsi ya, buat Aderion dan kawan-kawan yang lain mungkin ya. Yaitu ya, saya punya bukti, intinya itu. Oke, silakan yang lain dilanjut. Aderion ini dengan saya termasuk dulu akrab loh, bahkan sempat berangkatan saudara angkat. Akrab saya dengan Aderion ini dulu. Nah, cuma dia ini kayaknya mudah terpengaruh oleh situasi. Akrab saya dulu dengan dia ini. Sebetulnya dia tuh orangnya baik. Nah, sekarang kita begini saja. Kita tidak boleh membenci pribadi dia, tapi sifatnya. Iya. Sifatnya ini. Karena dia mereka wanas dengan Tritunggal loh. Mereka wanas dengan Tritunggal itu bentrok terus. Karena satu yang saya sesalkan dengan sahabat saya Aderion ini, dia mudah terprovokasi. Betul. Mudah terprovokasi. Saya anggap dia sebagai saudara angkat. Dia ngangkat saya juga sebagai saudara angkat dulu. Akrab kami dulu, dan kami pernah punya janji tidak akan pernah berdebat lagi, karena berdebat itu hanya akan merenggangkan hubungan saudara. Iya udah, kami bilang kamu silahkan debat temanku, aku akan mendebat teman kamu, tapi kita jangan debat. Bagus sebetulnya orangnya ini, cuma dia mudah terprovokasi. Itu aja kelemahannya. Ya, sama Umi juga kayak gitu. Aderion nggak mau debat sama Umi karena kita udah terlanjur deket ya, pertemanan kita udah terlanjur dekat. Dan dia menyatakan saya tidak mau debat sama Umi. Memang begitu faktanya. Saya boleh menambahi sedikit kira-kira. Assalamualaikum. Monggo Mbak Rifa. Waalaikumsalam. Sejauh yang saya Pak Eri ya, yang saya baru bukan orang yang lama ya di dunia debat ini, baru boleh dikatakan begitu. Di awal memang saya menilai beberapa kawan-kawan baik entah Muslim entah Kristen ya, kita tidak boleh munafik ya, tidak bisa menafikan juga. Ada di antara mereka ini Pak Heri di awalnya mungkin terjun ke dunia perdebatan ini mungkin ketidaksengajaan atau memang sengaja karena mungkin membela keyakinan masing-masing, mungkin seperti itu kira-kira. Lalu ketika mereka tampil dan mereka berhadapan langsung dengan para debater, kemudian adanya ketidakmampuan di dalam berdebat entah secara ilmu atau secara pengendalian emosi, yang akhirnya terjadi mereka tertempa dengan sendirinya, malah menjadikan mereka semakin buruk
sikap attitude-nya. Ini saya lihat beberapa contoh ya, bukan cuma seperti Aderion. Saya lihat kemarin itu Demian ini sebagai contoh ya. Demian di awal itu sopan, baik, dan dia hanya berusaha menjelaskan kekristenan. Nah, tapi lama-kelamaan saya lihat jiwanya berubah, makin kesini makin attitude-nya kurang bagus, dan dia menunjukkan kebencian kepada Islam gitu. Nah, khawatirnya begini mereka ini, Pak Heri. Brutal. Ya, jadi kalau sebenarnya sedang menunjukkan aslinya, Mbak Rifa. Iya, benar Pak De. Jadi begini Pak De, kalau kita sendiri bukan bermaksud meninggikan Islam lebih daripada mereka, begitu bukan, tetapi ini fakta di lapangan. Kita umat Islam tidak terbebani ketika berdiskusi itu harus selalu harus selalu hebat, menang, bukan. Kita tidak diberi kewajiban seperti itu dan tidak diberi kewajiban mengislamkan orang. Karena kita terkadang memang yang kita argumentasikan itu benar, fakta, dan kita kembalikan kepada mereka itu sesuai dengan keimanan mereka. Contoh, ketika mereka katakan Yesus mati dihina, itu bukan kita yang mengatakan, tapi itu pernyataan mereka sendiri yang kita kembalikan. Atau seperti gini, kitab Bible itu dipalsukan. Mereka yang meyakini bahwa ada Injil palsu, artinya emang Injil bisa dipalsukan. Jadi kita hanya mengembalikan semua yang mereka imani sebagai argumentasi balik untuk mempertanyakan kepada mereka ketika mereka mengkritisi Islam. Nah, mereka merasa terhina dengan hal itu, merasa terhujani dengan ungkapan-ungkapan kita, padahal itu adalah keimanan mereka sendiri gitu. Jadi kadang-kadang heran juga. Iya, nah kalau mereka menyerang Islam, mereka tidak bisa menunjukkan dalil yang jelas, literasi yang benar, dan bahkan pemahaman umat Islam tidak seperti itu. Nah, kalau umat Kristen, kenapa kita umat Islam bisa dikatakan benar? Karena pemahaman kita umat Islam ada yang seperti pemahaman orang Kristen sendiri, contoh seperti Unitarian. Itu sama dengan kita memahami bahwa Yesus hanyalah sebagai utusan. Nah, itu yang menjadi masalah buat mereka ketika justru mereka jadi musuh mereka sendiri, tetapi melalui kita mereka tertampar dan mereka menyerang kita secara personal, dan mereka menyerang, mengada-adakan serangan terhadap Islam, mengatakan Nabi Muhammad cabul gitu. Nah, ini yang tidak bisa diterima. Artinya begini, saya persingkat, mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan menista, apa yang disebut dengan menjelaskan akidah sesuai dengan keimanan dan tertulis secara dalil, dan apa yang dimaksud dengan diskusi lintas agama secara akademik dan memperbandingkan agama, itu yang mereka tidak paham. Mereka menyetarakan semua antara menghujat dengan menyampaikan keyakinan sesuai dengan keimanan, itu mereka samakan gitu. Karena mereka sendiri pun masih tidak mengerti makna kata per kata. Contoh, makna firman, makna Tuhan, makna iman. Mereka tuh nggak terlalu paham secara etimologi maupun terminologi gitu. Ini yang menjadikan mereka gagal paham selalu. Ketika contoh mereka katakan Ustadz Abdul Somad menghujat, menghina Kristen. Padahal Ustadz Abdul Somad konteksnya itu berbicara berdakwah kepada umat Islam dan ditanyakan oleh umat Islam. Masa Ustadz Abdul Somad harus menjawab sesuai dengan sesuai keimanan mereka? Kan nggak mungkin. Lalu Ustadz Abdul Somad menjelaskan, begini ada jin, ada gini. Itu bukan menghujat, tapi Ustadz Abdul Somad menjelaskan apa kepercayaan umat Islam. Nggak mungkin Ustadz Abdul Somad harus seperti mereka mengatakan, oh iya ada Tuhan di tiang salib. Itu baru disebut toleransi. Enggak begitu, gitu kan. Nah, jadi itu Ustadz Sugi yang saya lihat. Kemudian Paul Zong, dia orangnya gampang berbicara tanpa berpikir, maksudnya berbicara tanpa otak. Ketika statement itu sudah terluncurkan keluar, nggak bisa ditarik, dimasukkan lagi ke dalam, dia mencoba untuk playing victim, saya lihat. Dia mencoba untuk playing victim, menyebar kemana-mana, menyebarkan ketakutan. Dia yang sudah menyebarkan ketakutan dan takut sendiri, tiba-tiba dia sendiri juga yang menjadi seolah merasa jadi korban penyebaran takut itu, gitu yang saya lihat. Ya kita di sini tidak membicarakan tentang politik dan pemerintah, tapi Paul Zong sudah jauh dia mengikut campur urusan politik dan agama dan mengkait-kaitannya gitu loh. Mulai dari dia mengatakan Wapres kita, NU, mengatakan Pak Presiden pun sekalipun, dan ini didukung bersama berjamaah oleh orang Kristen yang notabene-nya teriak-teriak mereka NKRI, membela pemerintah gitu. Di saat ada kesalahan dari orang Kristen sendiri yang seolah-olah memang tendensius kepada umat Islam dan negara, mereka beramai-ramai mensupport Paul Zhang. Harusnya ini menjadi penilaian bagi kita sendiri gitu loh. Mereka seolah-olah
mengatakan apa yang dilakukan Fauzan itu adalah sebuah kebenaran, padahal sudah nyata dan fakta, bahkan Polri pun sudah menetapkan dia sebagai tersangka penistaan agama. Dan itu masih disupport oleh saudara-saudara kita Kristen yang ada di Indonesia ini gitu. Nah ini dia yang akan menjadi jurang pemisah kita pada akhirnya. Atau jangan-jangan memang saudara Kristen kita menginginkan kita berpisah seperti itu, bertengkar. Apa begitu keinginannya? Kan ini yang menjadi pertanyaan pada akhirnya. Kalau kita memang di sini di Zoom ini memang tidak rela kita berpisah, bertengkar hanya karena perbedaan keyakinan gitu. Karena memang dari awal kita sudah berbeda, sampai mati kita akan berbeda. Kita terima itu loh. Nah itu Pak Desugi mungkin ya, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang tendensius, orang-orang yang apa seperti ya mohon maaf mungkin Aderion, Demian yang akhir-akhir ini berubah, itu mereka tidak siap dengan perdebatan dan tidak siap dengan perbedaan itu sebenarnya. Iya. Silakan dilanjut yang lain. Jadi begini, ini yang dikatakan aku dan Ripa adalah satu. Kalau Mbak Ripa ngomong, yang saya mau omongkan itu habis keluar semua, jadi saya tidak bisa ngomong lagi. Berarti kita sehati ya. Aku dan ya aku dan kamu adalah satu. Ya memang kita pada dasarnya satu, dalam artian kalau orangnya masih berakal sehat dan memiliki jiwa yang lapang untuk menerima perbedaan ini, saya rasa semua sependapat dengan saya bahwa halo, kita ini berbeda dan kita sampai kapanpun mungkin berbeda, tetapi tidak perlu perbedaan ini menjadikan kita harus saling bermusuhan. Kalau memang tidak siap dengan diskusi akademik, jangan ikut-ikutan gitu loh, karena kalian akan terjebak sendiri dengan situasi ini. Kalian nggak akan siap, kemudian kalian akan merubah karakter kalian menjadi buruk gitu. Saya di awal Aderion pun saya sama dia, maksudnya saya ajak bercanda karena saya lihat orangnya seperti sudah terbiasa ya bersosialisasi di dunia nyata dengan orang yang berbeda. Saya lihat begitu dia. Sepertinya saya menilai hal itu dari dia, dan dia menjadi orang yang sangat-sangat berubah karakternya dan akhlaknya pun mulai hilang karena itu tadi dia tidak siap Pak Heri. Ketika dia tidak siap menghadapi keyakinannya dikritisi, dan mohon maaf memang apa yang dikritisi umat Islam itu sesuai dengan fakta, lalu ya boleh dikatakan terguncang lah ya, terguncang dalam artian mungkin bukan imannya terguncang tapi jiwanya terguncang. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Dan tidak ada cara lain kecuali dengan cara menunjukkan bahwa serangan yang di luar konteks akademis mulai dilakukan. Nah ini yang disayangkan gitu. Jadi kembalilah sejatinya sebagaimana anak bangsa yang biasanya ketika kita diskusi kita adalah lawan, ketika kita di luar ring kita adalah saudara. Coba kembali lagi seperti itu gitu untuk Aderion, Demian atau debater-debater yang ya bukan cuma Aderion dan Demian ya. Saya juga ingatkan adik-adik saya yang muda-muda seperti Goldian, Sueb atau yang ada di live chat itu, tidak perlu kalian menghujat, tidak perlu membuat kata-kata yang menyinggung hati. Ayo diskusi saja secara akademik. Jangan hanya menyerang keyakinan orang lain tapi lupa akhirnya belajar dengan akidah sendiri. Nah, ini yang menjadikan pemicu pemecah belah negara ini. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ikut menambahkan sedikit ya. Iya. Kasugi. Jadi mungkin pemikiran saya sih bagi mereka asal beda itu penistaan. Jadi mereka inginnya harusnya sama persepsi. Iya. Seperti itu kan. Jadi begitu pas diajak berdiskusi dari sisi dasar-dasar yang seharusnya dan mereka tidak mampu, ternyata yang kita sampaikan berbeda, mereka anggap itu penistaan. Kalau kita menganggap penistaan itu kan memang sesuatu yang sudah keluar jalur. Kalau masih di jalurnya, itu bukan penistaan. Mau sepedas apapun dan sebeda apapun gitu kan. Itu mungkin yang akhirnya cara memahami definisi penistaan itu antara kita dan mereka itu tidak sama. Gitu. Jadi pas kita menganggap ada satu penistaan dari sisi mereka, itu mereka tidak bisa terima, padahal dasarnya jelas mereka memang sudah keluar jalurnya, yang bukan dalam kamar mereka ikut masuk. Kalau kita bicara yang memang masih dalam kamar kita gitu kan, kita bahas segala sesuatu tentang diskusi keyakinan ini tetap mengacu pada apa yang ada di dalam kitab suci kita. Kita bicara Al-Masih ada, kita bicara Yahudi ada di Al-Quran gitu. Tapi begitu mereka bicara Nabi Muhammad itu kan mereka cuma dari sumber-sumber yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan gitu. Di kitab suci mereka tidak ada bahas tentang Nabi Muhammad. Gitu. Kalau mereka bilang bahwa Islam itu beda dan menistakan, mereka juga berarti menistakan Yahudi, gitu. Karena mereka juga beda dengan Yahudi, gitu kan. Sementara mungkin seperti itu, mungkin yang lain. Dilanjut yang lain. Videonya coba di Om Deddy dilanjut deh. Udah sampai segitu aja. Oke. Pak Jun. Oke, Pak Jun, video yang tadi Pak Jun. Siap. Kita dilanjut video di Menuk Bulu sekarang. Bang Yan, tuh di sesi kedua. Sebentar. Boleh saya bicara? Silakan Bunda. Silakan Bon. Yang lain diam. Silakan. Jadi kangen saya dengar suara Bunda Jessi ini. Kenapa Umi? Ya. Sehat ya Pak Heri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Zoom ini, di ruang ini, dan juga kepada para netizen di Sugi Kristologi, Zulfikar Official, Yan Channel, dan banyak lagi menarasiar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Oke, begini ya. Seorang lawyer itu harus mempunyai profesionalisme, integritas, dan capability. Di sini jelas ya. Ketika seseorang menamakan dirinya seorang lawyer, di Indonesia ada peraturannya. Seorang sarjana hukum yang lulus dari sekolah hukum bisa mendapatkan izin untuk praktek hukum itu harus melalui standar. Yang saya lihat dari orang ini tidak menunjukkan standar kualitas sebagai seorang pengacara. Dan terlepas dia dari profesinya yang dia mengaku sebagai pengacara, yang lebih utama lagi, dia masih memiliki KTP kewarganegaraan Indonesia. Ini untuk orang ya yang dibilang pengacara ya. Di mana hati nurani dia, di mana rasa kebangsaan dia, di mana rasa nasionalisme dia, di mana rasa patriotisme dia, ketika dia tahu orang yang dia argue ini tidak bersalah dengan mengatakan cabulullah, ya, jelas-jelas sudah mendukung suatu gerakan yang bukan hanya mengganggu kestabilitasan umat berbangsa dan negara, dan juga mengganggu keamanan kehidupan bernegara di bumi NKRI. Sudah jelas-jelas mendukung pembunuh para prajurit TNI Angkatan Darat. Dan kemarin beberapa hari yang lalu, bersamaan dengan pemerintah melalui Puspen TNI Puspen TNI mengatakan kalau para prajurit dan perwira yang berada di kapal selam sudah gugur. Seorang jenderal kepala bin daerah yang bukan beragama Islam ditembak mati, diserang oleh kelompok yang ingin mengacaukan negara kamu, Herian, negara lu. Lu masih bisa makan, nafas, minum, berak di Indonesia karena perjuangan bapak-bapak yang gugur. Bapak Jenderal Bin, Kepala Bin Daerah gugur dalam menjalankan tugas beliau. Untuk apa itu kegurian mereka? Supaya lu Rian bisa hidup, bisa bernapas,
bisa minum, bisa makan, bisa berak di bumi Indonesia ini dengan damai. Unbelievable. Shame on you, Rion. Kamu tidak bisa membedakan mana kritik dan mana menista. Kamu tidak bisa membedakan mana pengkhianat, mana patriotik. Shame on you. Sebagai warga negara Indonesia, yang kamu seorang pengacara, seharusnya kamu tahu itu kewajiban. Suaranya hilang. Udah ya sih. Berdiri atas kepentingan berbangsa dan bernegara. Buat apa kamu sekolah, belajar bertahun-tahun? Ini kalau kamu benar-benar pengacara ya, yang kamu mempunyai izin untuk praktek hukum ya. Ini kalau kamu benar-benar ya, saya nggak tahu, sebenarnya saya nggak tahu terus terang, kamu benar atau kamu hanya sarjana hukum, tapi kamu belum mengikuti ujian untuk bisa praktek hukum sebagai pengacara, karena kamu nggak lulus tes atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kamu memang benar-benar praktisi hukum, seharusnya kamu tahu itu. Kamu harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan dengan iman buta. Sekali lagi Rion, saya jelaskan. Tidak ada tempat di bumi NKRI selain ideologi Pancasila. Siapa yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. Bukan dengan alasan pembelaan yang membabi buta berdasarkan keimanan. Karena jelas, kalau kamu seorang pengacara, kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk ikhwan fillah yang ada di luar sana, seseorang bisa saja mengaku, oh saya bukan WNI lagi. Bisa saja seseorang mengaku. Permasalahannya, bisakah dia proof kalau orang tersebut benar-benar bukan WNI? Sudahkah ada paspor dia memegang paspor Jerman? Saya bisa buktikan paspor saya apa. Saya bisa buktikan. Bisa aja mengaku, oh saya bukan warga negara Indonesia, harapan kosong, cita-cita kosong, halusinasi kosong. Tapi apakah sudah di-approve oleh negara yang sedang dia tempati sekarang ini? Sudah di-approve oleh pemerintah setempat? Kalau masih dalam proses, bukan warga negara, men. Jangan berhalusinasi. Kalau masih dalam proses, your paperwork is in the process. It doesn't mean you are the citizen. Belum disumpah, belum ada oath. Jangan halu, jangan terlalu halu, jangan ngebacot. Don't act big. Don't talk big. Datang ke Indonesia, pertanggungjawaban. Kalau memang you, Paul Zong, real man. If you are really a man, datang ke Indonesia. Kalau lu benar-benar maco, benar-benar perkasa, seperti yang lu bacotin, jagoan. Datang ke Indonesia, hadapi hukum Indonesia. Kalau perlu, mungkin disatukan, ditempatkan satu ring, hadapi pendekar-pendekar di TNI, hadapi pendekar-pendekar di kepolisian, kalau lu bener jagoan. Kan katanya lu jago taekwondo, ayo hadapi
Kepolisian Republik Indonesia pendekar-pendekarnya. Hadapi TNI pendekar-pendekarnya. Nggak usah Kopassus, nggak usah Paskas, nggak usah Denjaka. Terlalu berat mereka itu buat kamu. Nggak usah Brimob, terlalu berat mereka buat kamu. Pendekar PSHT aja hadapi. Mampu nggak kamu? Mari untuk rekan-rekan semua, untuk semua warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, apapun suku kalian, apapun kepercayaan yang kalian miliki, ingat, Indonesia merdeka itu bukan dengan pemberian Belanda, bukan dengan pemberian PBB, bukan dengan pemberian Jepang. Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para pahlawan yang telah gugur, yang telah mengorbankan jiwa dan raga, yang telah kehilangan anak istri, yang telah kehilangan harta benda, yang telah kehilangan keluarga mereka. Ingat itu. Dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kedaulatan Indonesia. Dengan mengisinya dengan apa? Dengan berjuang sama-sama membangun Indonesia. Supaya Indonesia lebih maju lagi. Supaya negara yang kita cintai ini bisa makmur. Kita baru merdeka 70 tahun sekian. Tapi bukan berarti kita terlelap dalam tidur. Membangun, belajar, tidak mengenal waktu. Itu yang harus kita lakukan. Jangan give up. Jangan give up dan putus asa. Hadapi tantangan ke depan dengan optimisme. Kita hadapi bersama sampah-sampah dan para pendukung pemberontak yang merupakan pengkhianat Pancasila, pengkhianat Undang-Undang Dasar 45, dan pengkhianat kedaulatan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Kita semua warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, mari saling berpegangan tangan, menyingsingkan bahu, sama-sama berjuang, waspada terhadap antek-antek asing yang ingin merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, yang ingin mengganggu kerja pemerintah Republik Indonesia yang sah secara hukum. Ingat, sah secara hukum. Hei, para pendukung pengkhianat, kamu yang di luar sana yang mendukung pemberontakan, dan para pendukungmu, ingat, jangan bangunin macan tidur. Karena kami di sini mempunyai satu ikatan, yaitu satu nusa dan satu bangsa. Kami memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jangan kalian coba-coba membangunkan macan tidur. Kepada para netizen dan mendengarkan saya ini, kepada ikhwan fillah yang ada di Zoom ini, mari sama-sama kita berdoa kepada pencipta alam semesta, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita yakini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tetap melindungi negara Republik Indonesia, tetap melindungi rakyat Indonesia. Amin. Semoga juga kedaulatan berbangsa dan bernegara tetap pada kondisi
stabil, dan aman. Amin. Kita masing-masing saling waspada. Jangan pernah kita lelah untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, merinding saya. Ada yang mau nambah lagi? Allahu Akbar. Ada yang mau nambah lagi sebelum kita akhiri? Sudah cukup kayaknya, Bang. Ada yang mau dibahas lagi sehabis ini? Biar kita umumkan kalau ada yang mau dibahas. Atau hit bisa nggak? Sebentar aja. Boleh menambahkan sedikit? Boleh menambahkan Saya istirahat dulu lagi Sugi ya. Di sini sudah mau pagi. Oke, akhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh menambahkan sedikit ini, Pak Ustadz Sugi? Boleh menambahkan sedikit, Pak Ustadz Sugi? Ya. Monggo. Ya, kita sedikit kilas balik sejarah ya terkait dengan fenomena akhir-akhir ini di Indonesia. Kan ada segelintir oknum yang seolah mau menggiring opini bahwa Islam radikal, Islam merongrong NKRI gitu kan. Itu ada segelintir oknum, dan segelintir oknum itu tidak bisa dipungkiri juga dari tetangga yang berkeyakinan di sebelah gitu kan. Tapi sejarah kan mencatat ternyata kita pernah lepas satu wilayah dulu Timur, sekarang namanya Timor Leste gitu kan. Kita tahu semua mayoritas di sana apa keyakinannya gitu kan. Jadi yang sering menuduh Islam anti NKRI radikal, ternyata mereka sendiri yang secara diam-diam keluar dari NKRI gitu. Nah, Udah, mungkin seperti itu sejarah yang coba kita Oke, lanjut. ya, terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Pak Sugi lanjut, Mas Agi yang lain. Oke, monggo yang lainnya silakan sebelum ditutup. Lagi apa sahur-sahur iki paling asik dulu. Belum sahur-sahur soalnya. Udah Aki. Oke, ada yang lagi reaction lagi nggak yang lain? Ada yang ingin komentar lagi enggak nih? Sebelum kita tutup. Kosong. Tauhid. Ya Bang. Ya. Siap. Coba Bang. Sedikit aja Bang. 10 menit aja Bang. Oh iya. Yang video reaction, yang video yang tadi ya. Betul. Kalian aja. Apa ya Pak Sugi ya? Tanggung ya. Ta'lamu ma taqulun, itu lengkapnya satu kalimat. Artinya, mau reaction ini. Wahai orang-orang yang beriman. Sebentar. Hah? Di post gimana Bang? Enggak, kita bikin sesi kedua aja. Sesi kedua. Dibikin sesi kedua aja Pak lah. Iya, bikin sesi kedua. Oke. Ditutup aja dulu Pak Sugi. Oke, terima kasih saudaraku sekalian yang sudah setia di channel Salam Akal Sehat, channel Yan YTT, channel Islam Cerdas, channel Zulfikar Official, channel Al-Mahabah TV, terus channel Mukhlis. Ini channel juga ya Pak Mukhlis ya? Belum. Oh belum, kok dicentang. Kan di channel Midini mungkin kalau ikut live ya. Terima kasih Anda sekalian sudah menyaksikan live di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi ini ada hikmah untuk kita semua dan ada ilmunya tentunya. Dan apabila ada salah kata dari kami mohon dimaafkan, itu murni dari kesilapan kita. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.